Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya artinya, bila anjing minum pada bejana salah seorang di antaramu, hendaklah tempat bekas minum itu dicuci sebanyak 7 kali. Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim, ini hadisnya yang artinya, membersihkan bejana salah seorang kamu bila dijilat anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, dan cucian yang pertama kali mestilah dengan tanah. Demikian pula sisa minuman pada babi, yaitu dihukumkan najis karena kotor. Menjijikkan dan berdasarkan nas-nas Al-Quran yang sudah jelas. Kemudian yang C, an-najasah atau najis. Satu pengertian, najis adalah kotoran yang setiap muslim wajib untuk mensucikan diri darinya dan menyucikan setiap sesuatu yang terkena kotoran najis tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari keimanan. Dalam hal ini ada beberapa pembahasan yang akan diuraikan seperti berikut ini. Yang kedua, jenis-jenis najis. Yang pertama, bangkai. Bangkai merupakan binatang yang mati begitu saja tanpa disembelih menurut ketentuan agama. Ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori bangkai, yaitu binatang yang dipotong atau dipatahkan lehernya hingga mati. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Waqid al-Laitsi. Ini hadisnya yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang ternak yang dipatahkan lehernya atau dipotong dalam keadaan masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ia menganggapnya sebagai hadis-hadis hasan, katanya. Ulama mengakui ketentuan seperti ini. Namun, ada beberapa perkara yang dikecualikan dari binatang yang mati tanpa dimasukkan ke dalam kategori bangkai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangkai ikan dan belalang. Ia tetap dianggap suci karena berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini hadisnya yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 jenis bangkai dan darah yang dihalalkan kepada kita, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sedangkan 2 jenis darah yang dihalalkan kepada kita itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruqutni. Hadis tersebut dhaif, akan tetapi Imam Ahmad mensahihkan dan menganggapnya hadis mauquf sebagaimana yang telah ditegaskan Zir'ah dan Abu Hatim. Sedangkan hadis seperti ini hukumnya marfu, artinya silsilah sanadnya sampai kepada Nabi, karena terdapat ucapan sahabat yang menyatakan kami dihalalkan atau kami diharamkan, di mana ungkapan semacam ini adalah sama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari segi maknanya. Bahkan dari segi hukum, pernyataan seperti itu adalah sama dengan ungkapan sahabat yang bermakna kami diperintah atau kami dilarang.
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai hukum halal memakan kekayaan laut. Huwa tahuru ma'uhul hilu maitatuhu, artinya airnya suci lagi mensucikan dan bangkainya halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua, bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah, dan lain-lainnya, maka ia adalah suci. Jika ia jatuh ke dalam sesuatu yang kemudian mati, maka ia tidaklah menyebabkan tempat tersebut najis. Ibnu Munzir mengatakan, saya tidak tahu bahwa pertikaian pendapat dalam masalah ini, yaitu tentang hukum sucinya binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Akan tetapi ada satu pendapat yang diriwayatkan dari Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang populer dari mazhabnya, bahwa binatang tersebut adalah najis. Akan tetapi bila binatang itu jatuh ke dalam benda cair, itu tidak akibat binatang tersebut, maka ia masih dimaafkan. Yang ketiga, tulang, bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit serta perkara yang sejenis dengan itu, maka ia dikategorikan suci karena asalnya adalah suci dan tidak ada satu dalil pun yang menyatakan najis. Az-Zuhri memberikan komentar mengenai tulang belulang bangkai seperti taring gajah dan lainnya. Katanya, saya temukan sebagian ulama-ulama salaf mengambilnya untuk dijadikan sebagai sisir dan minyak, dan yang demikian itu tidak mengapa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini hadisnya yang artinya, majikan Maimunah bersedekah seekor kambing kepadaku. Tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah SAW lewat dan bersabda, mengapa Anda tidak mengambil kulitnya untuk disamak dan kemudian dimanfaatkan? Bukankah itu bangkai? Ujar mereka. Nabi SAW bersabda, yang diharamkan adalah memakannya saja. Hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah yang di dalam riwayatnya disebutkan dari Maimunah, sementara riwayat Bukhari dan Nasai tidak menyebutkan masalah menyamak. Selanjutnya, dari Abbas radhiyallahu anhu pernah membacakan ayat berikut ini. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am ayat 145. Kemudian beliau mengulasnya, yang diharamkan itu hanyalah apa yang dimakan, tetapi kulit, air kulit, gigi, tulang, rambut, dan bulu binatang tersebut tetap dihalalkan. Riwayat Ibnu Munzir dan Abu Hatim. Demikian pula air susu bangkai tetap dikategorikan suci, sebab ketika para sahabat menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi, padahal hal itu dibuat dari susu, sedangkan hasil sembelihan mereka itu dianggap sama dengan bangkai. Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia pernah ditanya tentang keju, lemak, dan bulu. Jawabannya, yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah,
dalam kitabnya. Yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Dan perkara-perkara yang tidak ditemukan keterangannya, maka ia sesuatu yang dimaafkan. Perlu diketahui bahwa pertanyaan ini berkenaan dengan keju orang-orang Majusi, yakni pada saat Salman menjabat sebagai gubernur Umar bin Khattab di wilayah Madain. B. Darah. Semua jenis darah adalah diharamkan, baik darah yang mengalir maupun tertumpah. Misalnya, darah yang mengalir dari hewan yang disembelih ataupun darah haid. Akan tetapi darah yang sedikit dimaafkan. Ketika Abu Mislas ditanya tentang darah yang terdapat pada bekas sembelihan domba atau darah yang dijumpai di permukaan periuk, beliau menjawab, tidak mengapa, sebab yang dilarang itu hanyalah darah yang tertumpah. Hadis riwayat Abdu Hamid dan Abu Syaikh. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami makan daging sedangkan darahnya masih tampak jelas bagaikan untaian benang di dalam periuk. Hasan mengatakan, kaum muslimin tetap melakukan sholat meskipun mereka luka-luka yang mengalirkan darah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sebuah riwayat yang sahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia pernah sholat sedangkan lukanya masih berdarah. Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpendapat tidak mengapa jika seseorang mengerjakan sholat sekiranya darah itu hanya setetes atau 2 tetes. Darah nyamuk dan darah yang menetes dari bisul, maka ia dimaafkan berdasarkan atsar atau riwayat dari para sahabat seperti yang telah disebutkan tadi. Abu Mislas pernah ditanya mengenai nanah bisul yang bercampur darah. Lalu menimpa badan atau pakaian. Beliau menjawab, tidak mengapa, karena yang disebut Allah hanyalah darah yang tidak ada menyebutkan tentang dan tidak ada menyebutkan tentang nanah. Ibnu Taimiyah berkata, wajib mencuci kain yang terkena nanah beku dan nanah yang bercampur darah, sebab tidak ditemukan dalil mengenai hukum najisnya. Tambah Ibnu Taimiyah, walaupun demikian seseorang mesti menjaga diri, pakaian dan tempat tinggalnya agar tidak terkena benda-benda tersebut. Yang C. Daging babi. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Maksudnya adalah karena semua menjijikkan dan tidak disenangi selera yang sehat, maka kata ganti itu kembali pada ketiga jenis yang telah disebutkan dalam ayat di atas mengenai bulu babi. Menurut pendapat ulama yang rajih, ia dibolehkan untuk digunakan sebagai benang jahit. Kemudian yang D, muntah, kencing, dan kotoran manusia. Semuanya adalah najis, seperti yang telah disepakati para ulama. Akan tetapi jika muntah itu hanya sedikit, maka ia masih dimaafkan. Begitu pula kencing bayi laki-laki yang hanya meminum air
susu. Jadi cara membersihkannya adalah cukup memercikkan air ke atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Qais radhiyallahu anhu. Ini hadisnya yang artinya ia pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa bayi laki-lakinya yang belum mencapai usia makan. Dengan kata lain, bayi tersebut hanya meminum air susu ibunya. Lantas bayi itu kencing dalam pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta air lalu memercikannya. Maksudnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada